Halo, Assalamualaikum. Tadi siapa yang ketemu lagi? Ini siapa tadi? Halo? Saya Pak Oke, Ahmad. silakan. Baik Pak. Buka videonya ya. Iya Pak. Sudah terlihat belum Pak? Lagi loading. Buka video, Mbak. Oh iya Pak. Sudah Pak. Ya. Ini sekarang zoom terus. Ya. Terakhir kemarin apa yang bisa Su tambahkan? Si Anaf, panggil siapa? Anaf atau si Ana? Ya Ahnaf Pak. Anaf ya, dia. Anaf. Ya. Apa yang suruh tambahkan kemarin, Nah? Kemarin ini Pak. Kemarin kan untuk fenomenanya udah. Terus ini ada gap presetnya Pak. Ya. Gap presetnya itu yang pertama dari Marianti ini dia bilang kalau ada pengaruhnya tapi secara tidak langsung gitu Pak melalui kinerja environmental. Terus? Ini mempengaruhi perusahaan tapi melalui kinerja keuangan. Terus Terus? yang kedua itu menurut yang Abu Diab ini menyatakan pengaruh positif. Itu juga didukung sama pernyataan dari Melinda. Tapi ini namanya tinggal dimasukin lagi Pak. Terus yang terakhir ini yang menyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan itu dari Sari atau Pak. Iya. Itu tulisan saya dikutip ya. Iya Pak, ini tinggal dikutip satu. Dua minimal dua tulisan saya lah. Apapun pokoknya kutip aja ya. Iya Pak. Itu pakai Mendeley ya pustakanya ya. Iya pakai Pak. Ya, terus nah. Uh, Terus Pak, ini untuk pengukurannya untuk nilai perusahaannya saya jadinya pakai Tobinski sama ROE Pak. Ya, boleh. Untuk variabel kontrolnya saya Apa pakai polisi ini apa Laskar. menggunakan nilai perusahaan Tobinski dan jadi Tobinski dan return on equity ini independen. Iya Pak. Ini Dependen dependen. dependen atau independen? Dependen Pak. Oh, salah satu aja pilih Tobinski atau ROE yang pilih. Jangan kalau dua kan dua persamaan tuh. Satu persamaan Oh aja. iya pasti ya Pak. Satu aja jangan Salah itu. satu aja ya Pak. Tobinski aja kalau ya. Ya baik Pak. Nanti disuruh ditanya siapa penguji kenapa nggak pakai ROA. ROA juga net profit margin juga banyak banget persamaannya, nggak ada gunanya ya. Baik Pak. Bikin kelelahan kamu jawab nanti pertanyaan dosen ya. Ya baik Pak. Jadi tanya kenapa aku pakai itu bensin, kenapa pakai ROE, untuk apa Hmm, gunanya? Repot kamu itu. ya baik Satu Pak. aja ya. Baik Pak. Ini kemudian untuk kontrolnya saya jadinya pakai size sama leverage ya Pak. Ya. Itu uh, udah Pakai sih itu Pak ya, kemarin. pakai dummy waktu untuk membedakan COVID tahun sebelum COVID ya. Gimana Pak? Ini nanti ada variabel dummy. Dummy itu dummy Ya. hak prodinya prodi COVID sama prodi yang sebelum COVID. Udah ya? Ya, halo, Iya. nah, Iya ya, Pak. ya. Nanti di bab 2-nya itu ya. Iya Pak. Terus apa lagi? Di bawah satu juga kan satu linear bahasa kamu nanti kriteria kamu itu ada variabel dummy prodi untuk bedakan prodi COVID 2020 dengan prodi sebelum COVID 2009 itu ya. Sebelum COVID. Ya, jadi kamu jelaskan di latar belakang itu penelitian kamu itu juga melihat apa perbedaan itu dampak itu dengan menggunakan dummy Iya. periode yang COVID sama sebelum COVID ya, dummy COVID itu ya. Iya Pak. Ya. Mana kamu nunduk ke mana? Nggak kelihatan kepalanya tuh. Ini Pak suaranya kecil soalnya jadi saya deketin. Oh, gedein aja suaranya, gedein suaranya. Kok bisa digedein suara itu? Iya suara di laptop saya gitu Pak. Nggak tahu kenapa.
Digedekan aja suaranya. Suaramu keras nih, keras suaramu di sini. Iya, Pak. Iya, Udah 100. iya. Mungkin speaker boleh diganti pakai speaker yang eksternal aja, ya. Sudah. Pakai speaker eksternal, tambah lagi speakernya yang gede itu bisa ngebas tuh. Bisa kedengaran orang sekampung ya. Iya, Pak. Susah kamu itu kalau bisa ngomong kamu ngintip-ngintip itu telinganya susah juga itu ya. Iya, Pak. Beli speaker ya. Iya nih, tumben banget, Pak. Saya juga nggak tahu tadi udah saya otak-atik dulu sih, Pak. Tapi belum bisa. Beli speakernya. Iya, iya, Pak. Ada headset nanti, Pak. Iya. Terus apa lagi Nan? Nah, Udah, Pak. Kemarin yang ditambahin itu sama kalau kemarin kan saya belum ada bab satunya, Pak. Soalnya iya. masih pakai pengajuan. Oh iya, belum ada bab 1 ya, ya, ya. Iya. Terus ini bab satunya. Iya. Udah gini aja Sabtu besok kamu bab 1 udah selesai, teruskan bab 2 ya. Iya, insya Allah, Pak. Ya udah, apalagi ada lagi yang lain? Nah, Iya, Pak. udah. Jadi Sabtu depan itu kamu bab 1 dan net kamu tunjukkan ke saya sebentar terus langsung kamu bab 2-nya ya. Iya, Bab iya, 2 Pak. itu terserah sampai di mana kamu tunjukkan aja ke saya. Pak, saya sampai di sini, Pak. Itu aja ya. Iya, baik, Nanti Pak. saya cek apa yang kamu kerjaan, saya tunjukin juga sistematikanya ya. Iya. Ya, Naf ya. Oke, Pak. Nah, kamu kepalamu ngintip tuh. Aduh, muluk-muluk lagi Iya, kepalamu. Pak. Iya. Ada lagi mau ditanyakan? Sudah, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum. Sampai ketemu, Naf ya, minggu depan ya. Iya, Pak. Terima Oke, kasih banyak Assalamualaikum. ya, Pak. Sama-sama. Oke, berikutnya setelah sinaps siapa lagi nih? Cepat ya. Sinaps siapa lagi? Siapa itu? Bapak Bupati. izin share screen, Pak. Iya, silakan, Iya. silakan. Buka videonya dong, buka videonya. Nah, itu. Kamu kemarin udah konsultasi bab 1 udah? Udah. Nah, sekarang tunjukin saya mana kamu perlu rubah itu, perbaiki. Ini kiri Kemarin kanannya, kan ini kiri kanan nggak sesuai dengan buku petunjuk nih, kiri kanan nggak sesuai nih. Itu harus dua iya, spasi. Bapak. Harus dua Iya, spasi. Bapak. Nanti saya satuin dulu, Pak, waktu udah gabung kalau udah ada bab 2 sama 3-nya baru saya rapiin, Pak. Kau rapiin sekarang aja dua spasi, coba dua spasi. Sakit mata saya lihatnya dua spasi itu. Oh, Dua oke. spasi. Jangan dua spasi semua. Kemudian itu dua spasi. Bukan dua spasi itu di setiap kalimat itu dua spasi. Jangan di antara alinea dua, semuanya dua spasi, bukan di antara itu bukan. Semuanya 2. Dua Iya, Pak. spasi semua. Ini kan satu spasi itu. Sakit mata saya lihatnya. Iya. Nah, itu semuanya dari atas loh, di atas di albab juga dua spasi itu. Udah, Ini Pak. dua spasi ini. Iya. Dua tuh 1,5 nih. 2, Pak. Ini, 2. Serius? Iya, ini Kok 2 tulisannya. Oh, 2. Iya, iya. Iya nih. Itu tulisannya apa tuh? Pakai apa tuh? Tim Niro Mas 12. Iya, tim Waduh. sendiri. Kok kecil banget nih? Kok kecil banget? Ini 12, Pak. Kok nggak lihat? Coba kamu zoom lagi, zoom. Terus. Terus zoomnya, terus lagi. Dah. Dah. Kok kecil-kecil lain anunya? Iya. Udah. Ini udah 12 kok, Pak, size. Iya. Fontnya. Iya. Ya, kamu cerita deh ya. Ya, jadi kan kemarin belum ada kasusnya, Pak. Sekarang saya udah ada kasusnya, tapi kasusnya itu baru ada yang Indonesia sama Thailand. Nah, Iya. terus yang Kamu Malaysia judulnya ini apa? Judul apa? Judulnya. judulnya pengaruh manajemen laba pengaruh GCG terhadap manajemen laba perusahaan perbankan Oh iya. Indonesia Malaysia Thailand. Iya, bagus. Ya, terus cerita lagi nih. Nah, terus si Malaysianya ini, Pak, saya tuh nggak nemu gitu, Pak, itunya kasusnya. Kasusnya itu kebanyakan dari non perbankan, Pak. Jadi gini apa?
kasus itu nggak mesti harus ada kasus ya. Jadi fenomena itu kamu cukup cerita umum aja apa sih yang terjadi di perbankan Indonesia sama Malaysia. Kira seperti apa? Kamu baca-baca di itu lihat cara melihatnya lah, lihat di laporan laporan keuangannya dilihat. Kan kamu Ya, kan kamu mengenai ini kan mengenai apa? Dependennya? manajemen laba. Manajemen laba. Ya. Dependennya ya. Ah, jadi fenomena itu bisa kamu lihat di jurnal-jurnal yang meneliti di Malaysia. Ada nggak jurnal di Malaysia manajemen laba ada? Manajemen laba ada. Belum dapat, Pak. Kamu lihat di jurnal mana berdapat? Kan pakai kita punya jurnal langganan tuh. Ya, Apa namanya? saya Jurnal dapat langganan. yang Indonesia, baru Indonesia sama Thailand doang, Pak. Enggak, yang jurnal kita apa nama? Yang jurnal kita Emerald, namanya apa? Apa? Emerald. Emerald itu kan masa nggak ada Malaysia? Nggak ada. Ada tapi kayak ceritanya cuma secara nggak ada kasusnya gitu, Pak. Oh nggak Nggak ada usah. fenomenanya gitu. Cerita umum juga apa-apa. Nggak harus menunjukkan Oh, nggak nama apa. bank, nggak usah menunjukkan nama bank juga apa-apa. Cerita umum aja. Oh, Ya kamu kutip ya, itu ya. ya, Pak. Itu aja nggak usah juga nama abang. Kan kamu cerita, kan bukan studi kasus kamu kan? Enggak, bukan. Bukan studi kasus. Jadi studi kasus nggak apa-apa cerita-cerita kasus itu. Ini bukan studi kasus kan? Oh, gitu. Ya, Oh, iya Pak. bukan studi kasus. Ya, Nah kita umum jadi yang kedua apa? Kayaknya banyak jurnal Malaysia itu mungkin kamu belum nemu aja. Di Merak itu coba iya, kamu ketik aja apa earning management kamu ya, dependennya. iya, Pak. Iya. Earning management in Malaysia gitu aja kutip tuh. Coba nih, coba tutup dulu nih. Siapa yang tunjukin nih ya? Tutup dulu deh, tutup. Coba kamu tutup dulu nemu apa tutup dulu ya. Ini untuk semuanya nih ya. Coba belum kasih tahu sini. Nih, nih ya. Ini misalnya apa? Google ya. Ini ya. Ini coba berarti saya cari ya. Misalnya ini yang tambah jurnal ya. Coba di kamu foto aja. Channel saya di foto ya. Iya, Pak. Di apa di tanda kutip manajemen ya. Siapa nama tadi? Apa Mbak? Iya, Pak, earning Namanya? management. Enggak, Fitria. namamu siapa? Ria. Fitria, Pak. Panggilnya Fitria. Fitria nih, earning management in Malaysia ya. Malaysia. Nih ya. Ini impact on border itu earning management mana nih? Ini pasti di mana nih? Itu kan nih. Ini apa nih? Di Oh, iya. Malaysia ini ada nih. Ini ada. Oh, iya, Pak. Gampang jadi aduh. Saya Cara baru jadi tahu, tadi. Pak, cara nyarinya kayak gitu. Baru tahu ya, maka itu rahasia tuh. Hanya saya nggak boleh yang tahu lain ya. Oh, ya. Itu rahasia itu. Nih, kalau siapa aja nih, misalnya saya bikin direktori saya apa? Earning Management di Malaysia ya. Earning Management Malaysia. Padu itu ribuan jurnal dapat kamu, tapi jurnal yang terbaru kalau dia berbayar yang baru nggak dapat, yang lama-lama 3 tahun 4 tahun dapat ya. Iya, Pak. Kalau mau cari yang baru, yang terkenal harus bayar. Ini kan itu tahun berapa nih? Ini tahun 2019 lumayan ya kan? Iya, Pak. Itu kembali lagi tadi. Nah, ini kan masih tadi itu. Apa lagi? Ini corporate governance and earning management. Pasti Malaysia juga nih. Coba Malaysia nggak? Oh, ini Dr. Saka aja nih. Tuan. Dr. Saka, ntar. Corporate governance and earning management. Ini. Ini Malaysia juga nih. Banyak Malaysia itu. Banyak sekali. Nih. Corporate governance and earning quality. Earning quality bukan earning management nih. Beda. Ya. Di situ University Malaysia. Ada nggak earning management ini?
Malaysia juga nih ya, Malaysia Resetory, Malaysia Persib ya. Kamu Iya, kan Pak. animal manajemen ya? Ya coba nih, dari Saka animal manajemen. Ini di Malaysia ya, manajemen nih. Merah, ini apa nih? Animal manajemen. Ini lagi nih, animal manajemen dari Malaysia kan? Iya, Pak. Ini manajemen nih ya. Tapi ya paling tidak kamu lihat konsep teori, konsep pengukurannya kan? Iya. Nah, ada gitu. Cuma 3 cuma. Ada. Atau kalau enggak apa? Yang kata pakai Malaysia ini manajemen ini ya. Manajemen. Ini macam-macam nih, bisa Malaysia bisa enggak. Ini kan bekerja ini manajemen ya misalnya. Ini macam-macam nih ya. Ini aja mencari tahu caranya ya. Udah, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, udah tutup lagi ya. Yang sama yang lain juga sama nih. Ya, jadi ini aja kuncinya nih di sini nih. Jadi tambah spasi jurnal. Kalau kau pakai jurnal itu bahasa Indonesia tuh, bahasa Indonesia. Bahasa ini misalnya diganti dengan animal manajemen. Ini pasti bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia nih atau ini perusahaan ya, animal manajemen atau apa? Ini banyak nih ya. Di jurnal semua nih bisa di download gratis. Kalau juga nanti dibuka harus bayar, tapi kalau bayar cari yang lain aja kan banyak nih. Ya. Itu Iya, jadi Pak. jurnal spasi tambah jurnal spasi tambah spasi file type _2 PDF spasi tambah spasi _2 ini topiknya apa ya itu. Kalau tutup lagi ya, tutup lagi. Kalau kamu presentasikan punya kamu siapa Fitri ya. Ya. Masuk Pak Tuhan. Ini, Pak. Ya, lagi itu. Dah. Kamu itu apa? Kamu Zoom lagi. Dah. Udah. Bapak, saya mau nanya. Ya. Kalau di bab 1 itu lebih ke tentang independennya ya, Pak? Sama dependen. Kalau variable control itu di bab 3 kan ya, Pak? Gini, di fenomena itu kamu ceritakan dependen dulu, baru independen ya. Nanti setelah terakhir kamu sampaikan sebelum kamu Alinia menyatakan kamu kenapa kamu nulis meneliti topik itu, nanti sebelumnya kamu tulis kasih tahu aja peneliti juga menggunakan variable control apa satu lini aja ya, dikasih tahu situ ya. Oh ya. Ya. Berarti kalau penjelasan panjangnya tentang variable control itu di bab 3 kan ya, Pak ya? Bab 2. Oh ya, bab 2. Bab 2 ya. Ya. Bab 3 kan pengukuran. Iya, Pak. Ya, definisi sama pengukuran ya yang sudah dibahas di bab 2 ya. Ya Fitri ya. Iya, Pak. Apalagi nanya apa lagi? Itu aja sih, Pak, cuma itu doang. Ya, Cuma bingung di kasus tadi aja. Dikirain ya, nggak boleh itu harus spesifik. Enggak harus. Oh, ya Lihat topiknya lah kan, nggak mesti harus. Ya. Kalau sudah dapat Indonesia, dapat umum juga apa-apa ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau kita penelitian kita studi kasus, baru fenomenanya kasus juga. Kalau kita penelitian kamu kan kasus empirikal kan. Iya. Makanya fenomena yang umum juga ya, bukan yang kasus ya. Iya, Pak. Apalagi Fitri. Udah kayaknya itu aja deh, Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama Fitri. Berikutnya siapa lagi Berikutnya? Saya ya, Pak. Ya, silakan.
Jangan lemes gitu dong. Ya, siapa lemes nih? Lemes banget. Oh, sakit kamu. Si Enggak, Rinda. Pak. Enggak, Lemes. Pak. Puasa. Enggak. Jangan lemes. Lagi Semangat kurang ya. sehat aja, Pak. Bentar ya, Pak. Saya izin Kamu sholat. tinggal di mana nih? Di rumah di mana nih? Rumah di Depok, di Jakarta, di daerah? Saya lagi di Cilacap ini, Pak. Oh, Lagi Cilacap ya? ada, Wah, jauh ya. lagi ada keperluan, Pak, keluarga. Tadi kamu di mana? Jakarta tinggal? Iya, saya tinggal di Sentul, Pak. Terus karena sesuatu, karena dekat Rocky Gerung tinggalnya. Enggak, Pak. Saya di Cilacap lagi nganter abang saya, Pak. Oh. Kok bukannya abang nganter adik? Ini adik nganter abang ke balik sih. Iya. Hah? Iya, abang Kebalik. saya mau kerja di sini, Pak. Jadi saya nanti nggak ketemu setahun, Pak. Oh iya. Wah, bagus abangnya. Kesayangan abang dong ya. Iya. Iya, Pak. Kemarin saya kan lebih spesifiknya dalam judul tuh Bapak untuk nambahin ini ya, Pak, yang terhadap kinerja keuangan perusahaan ya, Pak. Jadi saya juga udah tambahin juga untuk variabel kontrolnya ya, Pak, yang kemarin Iya. Bapak bilang tambahin variabel kontrol itu saya udah masukin sama penelitian terdahulunya, Pak, yang Iya. dalam penelitian sebelumnya itu. Empirical gap ya. Iya, di sini saya masukin beberapa dalam penelitian Miana dan Aisyah menyebutkan bahwa kinerja lingkungan itu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, biaya lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, untuk topik yang GCG-nya itu, pada penelitian Syafa'ah tahun 2020 menunjukkan bahwa good corporate governance yang diukur dengan menggunakan Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, dan leverage itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan, serta penelitian Janab dan Burhani pada tahun 2020 bahwa biaya lingkungan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, serta biaya lingkungan dan kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif secara simultan. Halo Mbak, si Rindra. Iya, Pak. Kamu kan penelitian kamu 2016-2020 harus ada pandemi juga ya? Oh iya, Pak. Harus ada juga kayak teman-teman sebelumnya ya? Oh iya, Pak. Sama dengan bimbingan saya semester kemarin juga ya? Iya, Pak. Kalau pakai pandemi nggak bisa semuanya pakai pandemi itu. Baik, ya? Pak. Ya, nanti ditambahin Ya, lagi. nanti gerba ya. Ya, terus Lagi. untuk kemarin yang penelitian ini menggunakan variabel kontrol, Pak, yang kemarin Bapak minta tolong tambahin itu. Iya. Sarannya kan ukuran perusahaan dan leverage ya, Pak. Leverage yang diukur dengan menggunakan DER atau debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan dengan menggunakan total aktiva, Pak. Paling itu aja sih, Pak, kemarin tambahannya. Ya udah masuk ke bab 2 ya. Oh iya, Pak. Ya, terus apa lagi? Apa lagi yang mau tanya ke Rinda? Ada lagi nggak pertanyaan lagi? Udah sih, Pak, paling itu aja. Jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Jangan lemas tuh, banyak vitamin C biar terbelalak matanya. Jangan ngantuk nih. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikut siapa lagi? Berikutnya. Izin share screen ya, Pak. Ya, yang sudah boleh live ya, boleh live yang sudah. Nanti lihat aja rekamannya di YouTube ya. Yang sudah saya boleh live. Nanti kalau pengen lihat bagaimana diskusi saya sama yang setelah itu, lihat aja di YouTube ya. Udah terlihat belum ya, Pak? Udah. Ini siapa nih namanya? Delia, Pak. Mana Delia? Buka videonya dong, buka videonya nggak kelihatan. Selama bimbingan buka video. Jadi belum bimbingan. Oh Delia, Oh Delia, ya. Ini silakan Delia. Iya, Pak. Kemarin kan saya pas presentasi masih yang pengajuan ya, Pak. Belum bentuk bab 1. Iya, oh ya, bagus. Terus? Terus saya udah bikin bab 1-nya. Kemarin Bapak juga sudah tambahin fenomenanya ya, Pak? Ya. Ngomong lah, kamu kok muter-muter aja. Pak, sebentar, saya mau nunjukin fenomena. Oh iya, tunjukin. Saya jelaskan ya. Iya.
Saya kan pengaruh rasio risk based bank rating terhadap harga saham ya Pak. Ya. Jadi di sini ada saham atau stok didefinisikan sebagai tanda kepemilikan seseorang dalam bentuk selembaran kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Besar kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar saham yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Sektor keuangan termasuk pasar modal juga mengalami tekanan yang besar. Indeks harga saham mengalami penurunan yang tajam. Pandemi COVID-19 tidak hanya memukul bursa saham global tetapi juga di Indonesia. Namun demikian, sektor ekonomi harus tetap berputar, termasuk investasi di pasar modal, beragam upaya untuk dan cara pemulihan sektor pasar modal terus dilakukan. Sepanjang 2020, kinerja IHSG tercatat mengalami penurunan hingga 18,3% akibat respon pasar terhadap pandemi COVID-19. IHSG tercatat menyentuh level terendah pada 24 Maret 2020 yaitu pada level 3.997 atau turun 37,5% dibandingkan IHSG penutupan tahun 2019 di level 6.229. Hal ini tidak hanya terjadi di Bursa Efek Indonesia tetapi juga di mayoritas bursa efek global. Selanjutnya, pada tahun 2021, penguatan indeks sektor keuangan itu banyak didukung oleh bank kecil, Pak. Sementara bank besar tidak mengalami penaikan, Pak. Hanya bank-bank Halo kecil. si Delia. Iya, Pak. Kamu jangan sebut nama. Jadi gini, fenomena itu kamu dependennya apa? Dependennya Delia apa? Harga saham, Pak. Harga saham, cukup kamu ceritakan aja bagaimana harga saham secara rata-rata industri, jangan sampai masuk ke masing-masing perusahaan, jangan usah lah. Oh, Ya. Masih oke, industri, Pak. misal kamu di industri apa dilihat? Industri apa? Perbankan, Pak. Perbankan, bagaimana saham industri perbankan fenomena gimana, apa naik turun atau gimana, terus kenapa naiknya, kenapa sampai naik gitu aja ya, nggak usah sebut nama bank ya. Oh, oke, Pak. Iya, itu terlalu panjang nanti kamu dijerat oleh pertanyaan dosen-dosen lain tuh. Jadi kalau tanya dosen lain, kenapa nyebut bank? Kan fenomena kan empirikal saya Pak. Fenomena kan, jadi fenomena itulah menjelaskan bagaimana tren perkembangan dari dependent variable ya. Itu fenomena menjelaskan dependent variable. Ya, kamu udah benar nih menjelaskan harga saham. Jadi jangan terlalu menjurus masuk ke dalam perbank itu nanti di bawah 4 baru bisa ya. Oh, oke, Pak. Iya, Terus itu kalau aja yang ya. kayak gini nggak apa-apa nggak, Pak? Apa? Gambar kayak gini, Pak, harga saham perbankan yang memiliki jumlah aset terbesar. Ya boleh juga, tapi ya boleh, tapi sekedar aja, jangan sampai banyak bank menceritakan. Terus yang penting itu industri perbankan itu gimana sahamnya industri perbankan, bukan satu bank ya. Iya Pak, iya Pak. Oke Pak. Saham industri perbankan itu gimana? Dia lah di koran-koran, di media, kan ada di laporan OJK, kan ada tuh industri perbankan gimana sahamnya. Itu kamu fenomenal di situ ya, fenomenanya ya. Itu ya. Oke Pak. Ya, oke, apa lagi? Jadi kalau yang kayak gini nggak apa-apa ya Pak? Ya bikin apa juga, gitu, tapi Pak. habis itu tambahkannya, ya nggak apa juga. Dah, apalagi Delia? Lebih ke perbankan aja ya Pak. Iya Pak. Iya. Terus semenjak terjadinya pandemi COVID, bank membatasi jumlah penyaluran kredit, namun bank berasal dari balas jasa pemberian kredit kepada masyarakat secara tidak langsung mempengaruhi harga saham, Pak. Lalu di sini ada, saya juga masukin independen saya Pak di latar belakang. Penjelasannya. Ada risk profile, GCG. Jadi gini, kalau kamu bicara tentang harga saham perbankan ya, bisa contoh industri saham perbankan itu saham perbankan sebelum COVID, bisa sebelum 2019 sampai ke bawah, itu harga saham cenderung stabil, bisa akan cenderung trennya naik. Udah setelah tahun 2020, harga saham perbankan itu turun atau tidak ya. Rata-rata industri perbankan ya. Kalau kamu mengambil contoh, misalnya bank besar, BCA, BRI sama Bank Mandiri. Atau ambil contoh yang bank kecil ya, boleh juga ya. Atau kalau mau dapat rata-rata industri saham perbankan, kamu dapat dari mana? Dari artikel itu bisa dikutip tuh ya, cerita-cerita itu ya.
Iya, Pak. Jadi ya. Nah, Oke, Pak. karena kasus kamu cerita kasus belum tentu itu terjadi fenomena umum kan, jadi cuma kasusnya. Dan kamu bukan riset studi kasus ya, studi kasus itu. Jadi nggak bisa Iya, Pak. fenomena kasus nggak bisa jadi alasan untuk meriset empirical gap meriset empirical secara keseluruhan. Tapi bicara tentang rata-rata secara keseluruhan. Misalnya kamu meneliti di Surabaya. Surabaya itu meneliti tentang orang gila. Tapi orang gila ditemukan satu. Masa karena satu orang gila kamu teliti orang gila? Tapi kalau banyak orang gila kamu temukan di Surabaya itu rata-rata orang gila meningkat drastis, satu bisa diteliti. Tapi kalau satu orang gila kamu dapatkan di Surabaya, itu nggak jadi alasan untuk meneliti gila secara keseluruhan, secara empirikal. Bagaimana orang gila di Surabaya secara keseluruhan? Nggak bisa. Tapi kalau kasus bisa gila si A, kamu pakai si kasus saya ingin neliti tentang si A, kenapa dia gila, itu boleh ya, boleh. Tapi kalau neliti kenapa orang Surabaya gila, itu kan nggak bicara satu orang. Kalau kamu sudah jalan di Surabaya selama 3 hari, ketemu orang gila satu, nah, itu nggak jadi alasan kamu melakukan penelitian kan? Jangan cuma satu itu orang gila, rata-rata nggak ada orang gila, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu hati-hati itu. Jadi nggak sembarangan bicara kasus dengan kamu nanti rata-rata orang gila Surabaya. Ya, misal Gasam kamu teliti tentang Berry itu turun tapi seluruh perbankan tuh naik, nah, kan kacau itu ya. Iya, Pak. Nah, Jadi kecuali menyeluruh ya, Pak? iya makanya itu. Jadi nggak bisa patokan kasus itu karena kamu bukan studi kasus ya. Iya, Pak. Jadi kamu meneliti di Berry, nah, Gasam Berry aja kamu lihat, yang sama lain nggak usah. Kamu nanti cuma di Berry doang ya. Iya, Pak. Ya. Itu ya, jadi tetap perlu bicara tentang secara keseluruhan risiko perbankan itu berbagai ragam sahamnya. Cari aja artikel yang mencatatkan saham perbankan ini, banyak artikel itu saham perbankan sebelum COVID ini cenderung stabil naik, tapi masuk COVID cenderung tidak naik dan tidak turun, nanti stabil tidak naik tidak turun. Contoh seperti itu ya. Nah itu kenapa gitu ya? Nah kenapa gitu? Kenapa itu kamu jawab dengan ingin meneliti dengan menggunakan variabel ini. Rujuklah penelitian sebelumnya seperti apa kayak tadi itu kan. Iya. Nah itu sistematika seperti itu ya Delia ya. Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi dia mau tanyakan. Itu aja sih, Pak. Saya perlu tambahin variabel kontrol juga nggak ya, Pak? Satu linia aja di satu linia sebelum kamu alinea yang menyatakan kamu tertarik melakukan penelitian. Nah, sebelum linia itu. Jadi setelah linia empirical gap, kamu tulis setelah linia menceritakan gap, kamu tulis itu kontrol kamu untuk mengontrol apa itu. Sama tadi sudah ada saksi sama teman yang lain tadi ya. Itu ya. Oke, Pak. Satu linia isinya lah kenapa kamu pakai variabel kontrol itu ya, untuk apa ya. Nah itu yang jelas kenapa dipakai, karena variabel kontrol itu mempengaruhi signifikan terhadap dependent kamu utility, sehingga kalau dimasukkan untuk mengontrol, kalau aset untuk mengontrol banyaknya sampel kamu itu yang hasilnya beda-beda, juga mengontrol aset. Ada juga leverage, banyak di sampel kamu itu proporsi utang sama modal beda-beda gitu kan. Bisa kontrol leverage ya. Itu melihat jadi kalau nggak diteliti nanti adjusted resiko-nya jadi nggak representatif ya. Iya, Ya. Pak. Oke, Pak. Ya jelasannya. Apalagi dia. Iya, Pak. Itu aja sih, Pak. Berarti saya masih mau cari fenomena yang menyeluruh gitu, Pak. Iya, oke. Dan sudah kamu bikin biarkan aja, tapi tambahkan lagi fenomena secara rata industri ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Jadi tambahin aja ya, Pak. Yang tadi nggak apa-apa ya, jadinya tambahin ya, aja Pak? apa? Yang tadi jadi nggak apa-apa ditaruh situ aja kan, Pak, yang grafik Biarkan tadi? aja tambah satu linia lagi aja, satu linia setelah itu. Atau sebelum Oh iya, Pak. Oke. itulah, sebelum kamu cerita kasus, kita kan umum dulu ya tentang data bagaimana kasar industri perbankan. Nah, itu umum kan? Udah. Oke, Ya Pak. udah. Lagi. Itu aja, Pak. Oke, Itu makasih aja, Pak. banyak Makasih Delia. ya, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Iya, Pak. Makasih, Oke, Pak. siapa yang belum nih? Siapa yang belum si Rasid? Mana Rasid nih? Rasid. Iya Pak, saya Pak. Rasid cepat. Saya izin share screen ya Pak. Kamu Rasid nih, saya nguji kamu ya? Iya Pak, penguji Pak. Oh iya. Mau laporan koreksi Coba Pak. buka itu berita acara yang sekuriti itu apa?
Udah terlihat belum Pak? Udah. Itu Bang, kenapa? Udah. Yang Ya, sesuruh Bang. kemarin dari Bapak tidak ada revisi Pak. Oh, nggak ada revisi. Kamu bimbing siapa? Iya, tidak ada Pak. Kenapa Pak? Bimbing Pak Muklis. Iya Pak Mulis Pak. Ini. Coba saya cek dulu, saya dulu punya ni. Saya punya saya sebentar ya. Kamu sama nama si Rosid ya, Rosid Rido ya. Saya punya catatan juga nih sebentar ya, sebentar. Soalnya saya waktu itu minggu kemarin minta dari Mbak Devita, kemarin Bapak nggak nulis apa-apa Pak di berita acara. Ya, saya dulu nih. Iya. Rosid Rido. Saya punya dokumennya saya. Iya Pak. Oh, yang nggak ada ya? Iya Pak, tidak. Oh, nggak ada. Ya udah. Oh, ya nggak ada Mas. Oke. Iya Pak. Oke. Iya. Ini sempro ya? Sidang. Enggak Pak, sidang Pak, sidang. Oh, iya, nggak ada. Sidang Pak. Iya. Terus kamu masukin itu apa? Jurnasa 1 masukin, kamu ketik jurnasa 1 minimal ya. Udah Pak, udah dimasukin Pak. Udah. Ada Ya, di, udah. iya udah ada di Mana ini Pak. buka laptop saya kamu, buka laptop saya mana? Cita Oh, iya, kapasitas. oh, iya. Iya Pak, ini Pak. Ya udah, kamu kirim aja ke email saya untuk kondisi satu tangan ya. Oke, iya. Ya, kirim. Tahu nomor email saya, tahu? Tahu Pak, iya. Oh ya udah, kasih Rasid ya. Oke. Untuk halaman Iya. persetujuan juga nggak Pak? Ya, nanti kamu kirim saya. Oke. Dalam persetujuan ini kan persetujuan koreksi ya. Iya Pak. Ya, kirim aja satu laman ya sama koreksi itu ya. Ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Siapa lagi nih? Ya, sama Rasid. Ya. Siapa lagi Baik, si baik, Yanda Pak. mana? Ya, Yanda. Ya, hadir Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, mana? Kamu kemana hilang? Hilang nggak kawin kamu? Oh, enggak Pak. Kemarin lagi sibuk untuk yang lamaran kan Pak. Terus saya lagi sibuk di kantor Pak. Apa kamu kawin? Iya, mau rencananya Desember Pak nikahnya Pak. Wah, Baru khidbah Pak. Itu ditamakan ya, nanti nyesel. Itu ditamakan dulu ya. Iya, siap Pak. Sama lagi sibuk pindah kantor Pak, makanya agak sibuk Pak dari Pindah kemarin. kantor apa? Pindah perusahaan? Iya, pindah perusahaan Pak. Tadi perusahaan mana kerja? Saya di Maybank Pak. Besok Oktober saya ke Mandiri. Oh, Mandiri. Pindahnya kenapa jalur hire dari atas? Kamu lamar lagi di mana tuh? Oh, enggak Pak. Professional hire sih Pak. Professional hire. Oh iya. Bagus, Cuma gaji lebih gede. Agak riuh Pak. Hah? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oh iya. Di Mandiri mana kamu? Di Membonjol Pak, yang di dekat Grand Indonesia Pak. Iya. Yang Bumi Daya dulu Pak. Istrimu sama kantor sama kamu, main bank juga istrinya, calon istrinya. Oh, enggak sih Pak, dia di marketplace pas semacam Tokopedia gitu Pak. Iyalah, iya. Gitu, Pak. Saya izin share screen ya Pak. Iya, silakan. Sudah terlihat belum ya Pak? Lagi loading. Kamu zoom ya, kecilan zoom lagi. Ya, kamu judulnya apa tuh si Yanda? Judulnya saya kemarin kan sempat terkendala di masalah awal kan itu mau di perusahaan khusus sawit Pak. Tapi kan kendalanya kan waktu di sawit kemarin kan terbatas perusahaannya Pak, dan datanya juga terbatas. Akhirnya saya ubah ke subsektor perkebunan Pak, jadi lebih umum Pak, ada sawit, ada karet, ada kopi dan lain-lain Pak. Lebih banyak ya. Betul. Jadi saya coba jelasin sedikit ya Pak. Iya. Untuk latar belakang saya berangkat dari devisa Pak. Jadi di tahun 2019 itu pertanian secara umum menyumbangkan 12,71% dari total PDB Indonesia. Di mana total PDB Indonesia pada tahun 2019 itu sebesar 15.000 triliun. Kemudian kalau kita mengacu kepada COVID-19 di kuartal 1 2020, itu pertumbuhan GDP Indonesia sempat minus di angka 5,32%, namun sektor pertanian tetap tumbuh di angka 2,19%.
Itulah yang menyebabkan mengapa pertanian merupakan salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan Indonesia. Kemudian saya mencoba untuk melihat jumlah perusahaan perkebunan Pak di Indonesia, dan itu datanya adalah berdasarkan BPS, hampir sebagian besar diusahakan oleh perkebunan besar swasta. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika banyak perkebunan besar swasta, di sini tantangan yang dihadapi adalah fluktuasi harga komoditas perusahaan yang dapat berdampak pada permodalan perusahaan. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh postulat dalam hukum ekonomi, yaitu oleh supply dan demand sebagai faktor fundamental. Faktor lainnya yang mempengaruhi fluktuasi harga komoditas itu adalah permasalahan infrastruktur, geopolitik, serta spekulasi. Kemudian saya mencoba untuk masuk ke dalam struktur modal, Pak. Jadi bagaimana tadi dampak dari fluktuasi harga komoditas dapat berdampak pada struktur modal perusahaan. Ini adalah variabel dependen saya, Pak. Yeah. Modalnya itu adalah perimbangan antara jumlah liabilitas jangka panjang dengan ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian saya mencoba untuk menjelaskan beberapa poin, yaitu kebijakan perusahaan dalam pengambilan hutang, kemudian juga melihat studi literatur sebelumnya, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain profitabilitas, growth dari pertumbuhan, kemudian struktur aset, serta ukuran perusahaan, yang nantinya akan menjadi variabel independen saya, Pak. Yeah. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan juga risiko bisnis sebagai salah satu independen saya. Kemudian saya menjelaskan juga variabel masih risiko bisnis. Kemudian saya masuk ke struktur aktiva, penjelasannya menurut studi literatur. Kemudian saya masuk ke profitabilitas berdasarkan studi literatur, dan terakhir adalah ukuran perusahaan sebagai variabel independen, Pak. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang akan saya lakukan adalah membahas mengenai perusahaan yang bergerak di dalam sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta judul yang saya ajukan adalah dampak risiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Saya juga sudah bikin untuk identifikasi masalahnya yang tadi saya sampaikan sebelumnya, Pak. Itu penyebabnya adalah fluktuasi harga komoditas perkebunan yang mengharuskan manajemen untuk dapat memilih tindakan yang tepat dalam pemilihan sumber modal bagi perusahaan demi keberlanjutan usaha dari perusahaan. Pertimbangannya antara lain adalah besar total aset, jumlah aktiva tetap, laba, serta pertumbuhan penjualan dari perusahaan. Kemudian saya juga sudah membuat perumusan masalahnya, itu yang pertama risiko bisnis memiliki pengaruh terhadap struktur modal, kemudian yang kedua apakah struktur aktiva memiliki pengaruh terhadap struktur modal, dan begitupun selanjutnya, Pak. Jadi melihat bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk tujuan penelitiannya, saya melihat pertama untuk melihat masing-masing pengaruh variabel independen terhadap seluruh variabel dependen terkait. Untuk manfaat juga sudah saya utarakan di sini untuk akademisi dan peneliti lain, penelitian selanjutnya untuk investor, kemudian untuk penulis sendiri. Untuk bab 2-nya saya masuk ke tinjauan pustaka. Ini lanjut aja, Pak, atau gimana, Pak? Jadi di Empirical Gap ini sudah oke ya? Udah sih, Pak. Saya juga melihat penelitian dari mahasiswa Bapak sebelumnya, Pak, 2017, Pak, empirical. Bab 2 yang mana nih? Bab 2-nya kamu pisahkan halaman yang baru lah, halaman baru. Oh, halaman baru ya, Pak? Baru, masa itu. Oke. Kecuali bikin jurnal. Di break aja tuh, di break aja. Oke, Pak, sebentar, Pak. Saya edit dulu ya, Pak. Ya, ini penjualan pustaka bab 2 ya, Pak? Ya. Saya membahas pengertian modal secara umum, kemudian saya membahas klasifikasi. Kamu gini, itu kan dependent variable apa? Dependennya struktur, saya buka di sini ya, Pak. Dependent variable apa dependennya? Dependennya struktur modal, Pak. Struktur modal. Oh, independennya? Independennya ada, sebentar ya, Pak, saya ambil ininya. Nah, kamu kutip di bab 2 itu teori struktur modal. Ya, saya untuk independennya ada 4, Pak: risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, sama. Iya. Nah, kemudian juga kamu lihat ada nggak bab 2, kembali ke bab 2. Bab 2 mana? Ini, Pak, di sini bab 2, Pak. Nah, di bab 2 itu
kamu kutip pertama modal, struktur modal, pengertian modal, struktur modal, teori struktur modal. Oke. Struktur modal itu dia di buku manajemen keuangan karangan siapa banyak itu ya. Oh iya Pak. Nah, habis itu teori risiko. Kamu kan risiko kan? Iya betul Pak. Nah, habis itu baru kamu jelaskan ini apa struktur modal. Struktur modal itu kan kamu jelas teori struktur modal kamu ini pengertian modal bukan pengertian modal sendiri, struktur modal sendiri. Oh iya, saya mau bikin note-nya dulu Pak. Iya. Saya highlight Pak. Jangan di situ, nanti dikira pengertian modal sama struktur modal, janganlah di situ. Oh iya, oke. Bawahnya aja Pak. Jadi kamu bikin halaman baru saya tulis itunya di halaman baru, saya ketikkan ininya sistematikanya. Halaman baru di halaman baru aja. Ya, ini kok saya bikin ada page baru Pak. Di halaman baru itu. Udah kelihatan belum? Pasti udah ganti halaman sih Pak. Halaman baru. Buka halaman baru. Ini kan halaman udah ada isi kata-katanya. Iya, oke. Halaman baru. Di break aja halaman sebelum bab 2 itu kamu break aja tuh. Oh, maaf Pak. Kamu gimana sih kerjanya? Udah kerja di Bank Mandiri gini aja. Sebelum bab 2 itu kamu break halaman jadi halaman baru itu. Gimana sih? Dah. Ya Pak, gimana Pak? Nah, itu daftar apa sistematika bab 2 judulnya. Pertama kamu jelaskan tinjauan 21. Tinjauan teori kan? Tinjauan teori ya. Oke. 211 capital structure teori, struktur permodalan, teori struktur permodalan. Kamu apa bank ini? Bank ya? Bukan? Bukan Pak, perusahaan perkebunan Pak. Habis itu teori risiko. Oke. Kemudian kaitan risiko dengan struktur modal. Ya. Dan kemudian yang 214 risiko personal kan? Risiko bisnis Pak. Risiko bisnis. Dan apalagi itu habis risiko bisnis apa? Independen ada. Apa volatilitas? Begitu. Oke Pak. Struktur ya. Oke. 218 itu penelitian sebelumnya relevan. Penelitian sebelumnya relevan. Ini relevan. Yang sebelumnya relevan. Penelitian sebelumnya relevan. Penelitian sebelumnya relevan. Penelitian sebelumnya relevan. Yang relevan. Ya. Relevan ya Pak? Ya. Kemudian 212 2.2 bukan 2.2 sejajar dengan tinjauan teori itu. Ya. Bukan, kan 21 itu kan tinjauan teori. Ya. Kok tinjauan teori lagi bikin di bawah? Ini 2.2 kan Pak? Ya bukan tinjauan teori, 2.2. Tidak itu bukan di situ. Kan 2.1 apa? Tinjauan teori Pak. Taruh kiri bisa jajar itu. 2.2 itu hipotesis. Kerangka pemikiran kerangka pemikiran penelitian. 23 itu hipotesis. Kajian hipotesis ya, ini. Nah, itu aja bab 3 itu ya. Apa Pak? Itu isinya ya. Oh iya, oke. Ya. Nah, kamu udah kalau itu segini, setiap variabel itu mulai dari risiko bisnis ya. Dalam risiko kamu catatan risiko bisnis, ceritakan konsep variabel,
konsep bisnis, risiko bisnis ya, dan konsep pengukuran dan peningkatan pengukurannya, dan beberapa peningkatan pengukurannya serta formulasi pengukurannya masing-masing itu dari berbagai sumber acuan buku ilmiah, acuan buku ya, buku ya. Juga sama, probabilitas juga sama, itu juga sama tuh. Probabilitas, itu aktiva, kurang perusahaan, ya. Oke, Pak. Sama itu. Sama tulis struktur modal itu kamu sama juga 21.1 itu kamu ceritakan juga tulis struktur modal di berbagai sumber ya. Iya, oke, Pak. Sumber. Itu ya. Oke, Pak. Sama setiap variabel itu ceritakan bagaimana konsep dari probabilitas, konsep pengukuran pendekatan pengukuran itu apa saja menurut pendapat siapa aja, formulasi apa aja ya. Oke, Pak. Kau pilih yang mana yang kamu gunakan konsep pengukuran yang mana, atau konsep pengukuran si Badrus ya, Amir ke mana ya, kenapa ya. Oke. Ya, itu isinya. Nah, sekarang kalau kamu lihat bab 2-mu, itu ya. Iya. Bukan lagi udah, apa lagi ya? Paling itu dulu sih Pak, saya mau beberapa belum saya masukin sih Pak, ini kan yang kaitan belum saya masukin. Oke, si Anda ya. Iya, oke. Ya Anda, kamu utamakan kawin dulu ya. Iya, siap Pak, saya paralel Pak, saya usahain biar bisa bersama. Supaya gagal malam pertama. Iya Pak, siap Pak Spartan. Harus rajin olahraga. Iya Pak, saya stop sharing ya Pak. Ya, oke. Ya, selamat ya, kirim salam ke calon istrinya. Iya, makasih banyak ya Pak Sparta. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan si Devani, buka videonya Devani. Oh, gelap mana tuh? Nggak kelihatan wajahmu. Izin, masih gelap nggak Pak? Masih gelap, wajahnya kelihatan sih. Nggak ada lampu depan, nggak ada lampu. Sekarang masih gelap. Nggak mending. Nah, itu udah jelas aja ya. Takutnya nanti saya yang bimbing sama itu bukan kamu, makhluk halus, takutnya itu. Iya Pak. Kan ngeri juga kan, kita tahu aja cuma hitam doang, kita tahu makhluk halus sebenarnya. Iya Pak. Sebelumnya nanti tolong kamu itu apa di zoom lagi. Segini udah cukup Pak? Udah. Pertemuan kemarin latar belakang masalahnya sudah selesai sih Pak. Masukan dari Bapak tinggal ditambahin variable control itu saya sama leverage, tapi saya putusan kecil banget, berapa sukan tulisan ini? 12 Pak. Kok kecil banget? Itu temunuman saya, itu kecil ya? Iya. Kecil saya banget. zoom lagi aja ya Pak. Udah. Iya, nambahin variable controlnya saya sama leverage, tapi saya baru kayak intro doang di pembatasan masalah. Itu apa si Devi, kamu ini harus COVID juga nih ya, dapat COVID juga ya? Oh iya Pak. Sama. Kan kamu data udah pakai 2020 juga kan? Iya, 2016 sampai 2020. Nah itu ya, jadi lihat contoh-contoh di skripsi pembimbingan saya sebelumnya ya. Ya baik Pak. Bagaimana bikin 2 persamaan penelitian ada COVID non COVID ya? Ya baik Pak. Ya, dia aja situ. Iya. Itu untuk variable kontrolnya di latar belakang itu perlu dijelasin ya Pak? Oh iyalah, kan gini apa? Gini latar belakang itu pertama ceritakan fenomena umum ya dari independent variable ya. Nah, kemudian habis itu kamu ceritakan independent variable itu berubah karena apa faktor mempengaruhinya kan. Nah, kemudian setelah itu kamu ceritakanlah variabel itu sekilas tentang variabel itu apa saja. Nah, setelah itu kamu ceritakan penelitian sebelumnya. Dan sebelumnya itu setiap satu linia itu misal variabel A, variabel X1 terhadap Y yang kamu ceritakanlah penelitian X1Y itu ada menunjukkan penelitian S1 ya, satu linia itu satu independent variable ya terhadap Y ya. Kamu ceritakan penelitian sebelumnya dilakukan di mana saja, hasilnya gimana ya. Positif yang mana saja, negatif mana saja, yang tidak seimbang mana saja ya. Nah, kemudian setelah cerita tentang itu, dan cerita itu nanti kamu ceritakan juga ini variable kontrolnya satu linia aja, kamu pakai variable kontrol yang mana ya. Variable kontrolnya juga pakai penelitian terdahulu nggak Pak? Nggak usah. Kutip aja variable kontrol itu. Bisa juga, variable kontrol penelitian dulu juga deh. Variable dulunya bisa size terhadap
Dependenmu apa dependennya? Dependen saya profitabilitas. X-nya apa? Contoh X aja. Apa contoh probabilitas? Jadi size itu mempengaruhi probabilitas juga. Dalam kurung probabilitas si Badu, si Anu ya. Kemudian si Iya. yang variabel yang leverage juga betul mempengaruhi probabilitas juga si Anu. Maka dalam untuk karena tujuan untuk mengontrol ukuran perusahaan ya size itu dan untuk melihat struktur utang maka diperlukan dipakai karena kalau tidak digunakan maka variabel itu akan mempengaruhi S-square-nya model penelitian. Jadi dia bukan variabel utama tapi tetap harus dipakai untuk mengontrol sampel kamu yang size-nya macam-macam ya. Itu aja ceritakan satu linia itu ya. Itu ya. Baik, Pak. Oke, Kemudian apa? kenapa, Pak? Apa? Kemudian di rumusan masalahnya itu Masalahnya yang utama aja. variabel kontrolnya nggak usah. Nggak usah. Itu karena berapa dosen mengatakan nggak usah aja lah. Nanti pada suruh rubah lagi dosen. Ya. Baik, Pak. Terus nanti bab Sabtu besok udah selesai kamu langsung bab 2 ya. Jadi kerjaan aja bab 2 ya. Ya. Dah, apa lagi? Sudah. Nanti kutip jurnal saya, jangan lupa. Jurnal saya harus kutip minimal 2 ya. Ya, baik, Pak. Ya. Ada lagi mau ditanyakan si Deva? Panggilanmu siapa? Eva itu siapa? Eva. Deva boleh, Pak. Yang nggak boleh siapa? Boleh aja, apa aja. Oh, boleh. Oh, Eva, udah. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah. Ya. Oke. Saya stop sharing ya, Pak. Ya, oke. Berikutnya si Adi Ramadan silakan. Ini terakhir ya? Iya, Adi. Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Silakan Adi. Kamu kemarin udah konsultasi mengenai apa? Iya, Pak. Konsultasi kemarin sampai di mana? Sampai yang masalah fenomenanya, Pak. Oh ya udah bikin sekarang. Buka dong. Sudah terlihat belum, Pak? Belum lagi loading. Udah di zoom lagi, zoom. Saya fenomenanya masukin masalahnya dari di zoom lagi itu masih di zoom lagi. Zoom lagi. Dah. Fenomena dependent variable apa? Dependent variable. Apa, Pak? Dependent variable-nya apa? Dependent variable-nya. Ini pakai jumlah ATM, jumlah transaksi e-banking, sama jumlah penyaluran kredit, Pak. Dependent bukan independen loh, variable terikat. Independen. Oh, ini kinerja keuangan, Pak. Kinerja keuangan. Kamu ceritakan kinerja keuangan perbankan, kamu perbankan kan? Iya. Dan sesuruh bikin tabel gitu. Iya. Saya buat tabel, tapi saya ngambilnya dari bank terbesar sih, Pak. Bukan nih, nggak usah pakai perbank itu. Salah kamu. Ini tahunnya nggak usah BRI BCA, industri rata-rata di laporan OJK, lihat, jangan pakai bank itu. Jangan pakai bank, Oh, jadi masukinnya keseluruhan bank aja ya, Pak? Iya, seluruh perbankan, laporan OJK itu, lihat OJK tuh, keseluruhan perbankan, jangan pakai BRI BCA. Rata-rata industri perbankan, lihat di laporan OJK. Ya. Iya, Pak. Kalau masing-masing itu di bab 4 nanti itu, di bab 4 baru nggak apa-apa. Oh, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Lalu untuk jumlah masalah ini, jumlah ATM dan transaksinya bagaimana, Pak? Itu kamu yang pertama cantumkan dulu profitabilitas yang kinerja dulu, baru jumlah ATM itu. Tabel yang mana? Tabel yang tadi mana? Tabel yang kinerja itu mana? Tabel kinerja mana tadi? Oh, ini, Pak. 1-3 ini harus 1-2 ini sebelum itu tadi itu. Kan dependen dulu kita ceritakan fenomenanya, bukan independen. Oh, seperti itu. Iya, kamu independennya jumlah transaksi ATM. Independennya. Sama ini penyaluran kredit sama jumlah transaksi pada e-banking, Pak. Nah, itu setelah dependen tuh ceritakan. Ya. Iya, Pak. Terus, tapi itu harus menunjukkan tabel 1-1 apa? Tabel 1-1. Tabel 1-1. Tabel 1-1 saya
ini Pak, Mana? penyaluran kreditnya berdasarkan sektor Pak. Kamu bolak-balik pertama dulu yang dependen dulu lah, yang profitabilitas. Baru Iya, cerita variabel itu, fenomena variabelnya. Ya. Oh baik Pak. Iya Pak, iya Pak. Dan itu bukan BRI, itu industri ya. Oh, Industri, baik, Pak. bukan per kasus itu industri. Ketahuan masalah rata-rata gimana? Kamu kan bukan studi kasus. Oh iya Pak. Berarti keseluruhannya ya Pak? Sih? Diganti ya, Iya, Pak? dari mana sih kok ke kondisi seperti ini? Jangan per kasus lah. Oh, iya, Keseluruhan Pak. aja. Iya Pak. Tapi kalau pengen cerita, kasih contoh satu aja, BRI contoh. Tapi nggak kasih contoh ya nggak apa-apa. Contoh aja. Iya Pak, baik Pak. Apa lagi? Untuk variabel kontrolnya saya menggunakan bank size saja ya Pak ya? Ini kok variabel kontrol, jangan variabel kontrol dulu deh. Kok variabel kontrol nanti terakhir tuh. Oh, baik. Empirical gap-nya mana? Empirical gap-nya? Saya baru masukin di... Empirical gap-nya belum? Di profit sih Pak, saya ngambilnya jadi kayak penelitian terdahulu green banking ini berpengaruh positif terhadap Kamu green banking profitabilitas. gimana? Kamu gimana sih? Judulmu apa sebenarnya? Pengaruh green banking terhadap kinerja keuangan, Pak. Kok green bankingnya ada ATM segala macam? Kenapa, Pak? Green bankingmu kok ada ATM segala macam tuh? Green banking itu tahu nggak ukurannya gimana green banking itu? Saya ngambilnya dari kayak penyaluran kreditnya itu kayak penyaluran kredit, jadi dia berdasarkan Gini aja Mas, gini aja penuh. Bab 1 itu kamu cerita dulu bagaimana kinerja perbankan, ya. Habis itu ceritakan kira-kira faktor mempengaruhi kinerja perbankan itu apa saja. Coba ketik yang begini nih. Halaman baru saya ketikkan sini nih. Halaman baru. Oh, enggak sistematis berantakan itu mana? Halaman baru. Satu halaman kosong. Ya. Iya Pak, iya Pak. Jadi sistematika bab 1. Judulnya sistematika bab 1. Judulnya sistematika bab 1. Ya. Tambah latar belakang. Latar belakang. Kamu IPK berapa, Ardi? 3,6 Pak. Waduh, 3,6 lagi. Aduh, kok susah banget ini masuknya. Latar belakang. Satu tulis satu latar belakang. Satu latar belakang. Ini bab 1 ini. Satu latar belakang. Itu enter. Kan? Satu ceritakan. Yang 1, 2 lah. Pertama cerita kok pointer ya. Kasih apa pointer apa itu. Ya. Menceritakan fenomena kinerja perbankan secara makro, ya. Dan sebentar dulu menceritakan peran perbankan dalam sistem keuangan, ya. Menceritakan peran perbankan dalam sistem keuangan nasional. Yang enter, poin berikutnya. Enter. Menceritakan fenomena kinerja keuangan perbankan secara industri, bukan per bank ya, secara industri. Iya, Pak. Selama tahun penelitian. Ya. Dia di laporan ekonomi perbankan di OJK, ada situ tuh, tinggal diambil aja datanya tuh. Ya, enter. Nah, enter. Udah menceritakan apa aja yang mempengaruhi kinerja perbankan itu. Itu enter. Ya. Udah menjelaskan apa itu green banking. Green banking itu apa? Dan bagaimana green banking itu bisa mempengaruhi kinerja perbankan. Dan bagaimana green banking itu kok bisa mempengaruhi kinerja perbankan. Ya.
Ya, Pak. Terus yang enter. Itu lagi, ya. Lagi itu saya juga menjelaskan penelitian-penelitian sebelum terkait dengan banking terhadap kinerja itu siapa aja meneliti. Ya. Menjelaskan apa, Pak? Menjelaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya, apa fenomena empirical gap, menjelaskan empirical gap terkait dengan pengaruh green banking terhadap kinerja perbankan. Kutip banyak jurnal ya. Iya, Pak. Green banking itu apa saja variabelnya? Iya, Pak. Green banking itu variabelnya apa saja? Saya masukinnya yang tadi itu, Pak, jumlah transaksi ATM sama Gini aja kamu lihat punya lihat aja kamu lihat punya penelitian mahasiswa sebelumnya ada green banking mereka bikin tuh, lihat aja tuh. Umat lihatnya. Lihat ada penelitian mahasiswa saya sebelum ini, sebelum semester genap kemarin ada green banking tuh. Oh iya, Pak. Ya. Terus berikutnya enter. Itu gap bukan gel, Mas. Oh, gap. Bukan gel itu. Ya. Terus menjelaskan variable control. Dan terakhir, enter. Itu kenapa kamu pilih topik penelitian ini? Alasan berikut topiknya apa? Ya. Itulah ya. Jadi selebihnya kamu tahu tuh, 1-2 udah tahu lah, itu yang penting ya. Dah, mungkin gitu ya. Iya, Pak. Sudah. Apa lagi mau tanyakan? Itu aja dulu, Pak. Nanti saya mau ngerjain ini dulu. Iya, sip ya. Ya, Adri, kalau nggak ngerti tanya sama teman-teman yang kan banyak sih, tanya ke Sela Kumala, tanya dia ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ada lagi si Ardi? Sudah, Pak, nanti Oke. saya tanya. Ya. Cepat deh, semangat deh. Aduh, kamu suaramu semangat nih. Iya, lemes nih. Ya. Sakit iya, kamu dah? Sakit. Iya, Pak. Enggak, Pak. Sakit. Enggak, Pak, enggak. Harus semangat dah ya. Dah, apa lagi? Itu kalau nggak ada lagi apa? Itu penelitian green banking ada di tahun sebelumnya kan, Pak ya? Di perpustakaan IBS. Cari aja, tanya ke mahasiswa banyak penelitian tuh. Kamu cari aja. Iya. Ya. Soalnya saya nemunya green accounting, Pak. Beda green accounting sama banking itu beda tuh ya. Iya, Pak. Beda ya. Iya, Pak. Ini bukan dasar teori, ini cuma secara umum aja ya. Umum aja. Oh iya, Pak ya. Ya jangan nanti bikin teori macam panjang lebar juga green accounting itu. Singkat aja. Iya, Pak ya. Waktu jelaskan green accounting itu kamu mau jelaskan lah perbankan nasional yang sudah melaksanakan green accounting siapa aja yang kamu kenal. 1 atau 2 bagaimana diaplikasikannya. Boleh juga sedikit ceritakan itu ya. Oh iya. Jelaskan green banking itu ceritakan itu boleh juga. Ya. Dah, kalau nggak ada lagi sampai sini ya. Iya, Pak. Satu besok, satu depan udah selesai bab 1. Jangan lama sekali selesai bab 1 ya. Iya, Pak, ya, Pak. Sama lama sekali ya. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, saya cukup sampai sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama.